Hey lo semua, lagi dengerin Zeta Talk episode 19, masih bareng gue Zulfikar Adi Putro. Ini gue record tanggal 12 Juli 2021, hari Senin, dini hari. Apa kabar lo semua? Semoga baik-baik aja ya. Semoga sehat terus, akal juga waras terus di tengah kondisi yang tidak ada kepastian seperti ini. Dan untuk yang lagi sakit, apalagi yang lagi kena COVID ya, gue doain semoga kalian cepat sehat lagi, cepat pulih gitu ya, bisa beraktivitas normal dan kembali bersama keluarga kalian lagi. Amin. Ya, kali ini gue nggak bakal ngeledekin COVID lagi gitu, karena kemarin gue sempet ngeledekin orang-orang yang COVID gitu di Instagram sekitar 3 hari yang lalu. Ya, gue bilang gini, cara tahu seberapa penting diri kita di mata teman-teman tuh adalah kita kena COVID, terus lihat gitu seberapa banyak yang ngirimin makanan. Makin banyak tuh kita berarti makin penting buat orang lain. Ya, di tengah teman-teman kita itu berarti kita penting. Apalagi kalau kiriman makanannya ada Bear Brand-nya, wah itu udah berarti kita spesial banget tuh di mata mereka gitu. Karena lu tahu sendiri kan, Bear Brand tuh langka kemarin kan. Terus juga ada yang jual 2 kali lipat gitu per kartonnya. Nah jadi gitu. Kemarin gue ngeledekin kayak gitu, terus uh, macam-macam sih responnya dari teman-teman gue gitu. Ada yang reply ikut ketawa gitu, tapi ada juga yang tersinggung. Ada yang tersinggung, yang lucu itu dia lagi kena COVID, temen gue ini. Terus dia reply itu, terus dia ngajak gue ketemu gitu, biar gue ketularan katanya. Siapa tahu gue dapat makanan gitu kan kalau kena COVID juga, atau siapa tahu gue dapat karangan bunga kata dia gitu. Dia nyumpain gue mati gitu. Terus gue bilang aja, makasih deh, wakilin aja gue gituin. Dia makin sebel sama gue. Tapi ada juga yang kasihan yang reply, uh, dia cerita pas dia dulu kena COVID tuh cuma dapat kiriman doa doang dari teman-temannya gitu. Nggak dapat kiriman apa-apa, padahal dia udah update di Instagram kalau dia lagi kena COVID. Ya gue bilang, ya udah emang nasib lu kayak gitu. Nggak tahu temen lu yang bego apa emang lu yang nggak penting gitu. Udah. Gue nggak mau ngeledekin kan. Itu cerita sedikit aja gitu. Alasan kenapa gue nggak mau ngeledek ya, karena udah gue ledek 3 hari yang lalu di Instagram. Dan gue ngaku salah lah gitu. Itu sangat terdengar tidak empatik gitu ya. Padahal gue cuma ngeledek aktivitas mereka di Instagram aja. Bukan berarti gue nggak simpati dan empati gitu teman-teman. Episode ini gue nggak mau bahas itu ya, gue mau bahas soal satu premis yang gue dapet belakangan ini, yaitu bangsa Indonesia tidak boleh terlalu lama dalam kesengsaraan. Ya, jadi judulnya itu nih teman-teman. Jadi gue mau cerita kenapa akhirnya tuh gue mau vaksin ya. Jadi kemarin tuh gue vaksin, alhamdulillah vaksin pertama Sinovac, ya dosis pertama. Gue mau sharing aja reasoningnya gitu. Karena sebelumnya itu gue bisa dibilang termasuk orang yang agak skeptis gitu. Malah cenderung sinis terhadap COVID dan vaksinnya. Itu semua tuh sering banget gue bahas di podcast ini ya, di episode-episode sebelumnya tuh. Pasti kalau lo denger ya gue ngeledek yang orang kena COVID, vaksinnya gue ledek, COVIDnya gue ledek, orang pasiennya gue ledek segala macam gitu. Karena ya gitu sebelumnya tuh gue termasuk orang yang skeptis dan cenderung sinis gitu. Jadi setelah sekian lama gue nyari info dan memupuk keyakinan, gue memutuskan akhirnya untuk mau divaksin. Dan alhamdulillah gue udah vaksin gitu ya kemarin. Gue jelasin sedikit ya. Sebetulnya cari informasi ilmiahnya gitu dan informasi yang valid tuh gampang gitu. Cepet dan mudah mencari informasi yang ilmiah dan valid soal COVID dan vaksin. Di internet tuh udah banyak banget kan pakar kesehatan yang ngebahas soal ini gitu. Dan gue juga udah tonton dan lumayan banyak baca-baca tulisan-tulisan mereka. Kan banyak tuh dokter-dokter yang
aktif di Instagram gitu, edukasi masyarakat atau edukasi netizen gitu. Itu gue juga ikutin tuh beberapa gitu. Malah gue DM-in cuma nggak ada yang pada bales kalau gue DM. Nah, proses yang agak sulit dan memakan waktu itu adalah membulatkan keyakinan gue untuk mau divaksin gitu. Jadi yang lama itu di sini gitu, bukan nyari info validnya, tapi lebih ke perasaan gue gitu. Karena perasaan gue tuh masih kepengaruh sama suara-suara sumbang yang terus menggoreng sisi konspirasi dari COVID ini gitu. Ya termasuk soal vaksinnya gitu. Sumpah dah kalau lo apa kalau kalian ikutin ya narasi-narasi mereka itu tuh sangat menggelitik pikiran gitu. Kayak misalnya ya kalau jering sih udah keterlaluan bodoh gitu ya. Cuma ada beberapa yang masuk akal gitu. Atau minimal kalau kita terima begitu aja tuh pikiran kita bakal kegelitik gitu. Nah jadi perasaan gue tuh masih kegoda sama yang kayak gitu-gitu. Makanya yang lama itu soal ngeyakinin perasaan dan keyakinan gitu. Kalau soal informasi ilmiahnya udah gampang banget gue dapet gitu. Di internet banyak gitu. Karena gue termasuk orang yang bisa dibilang tuh nggak diem aja gitu, nyari tahu. Gue sampai nyari info soal awal mula COVID ini muncul tuh kenapa gitu, dan bener aja gitu. Belum ada yang bisa memastikan sumber awal COVID ini tuh apa gitu muncul di muka bumi. Dalam pencarian gue minimal ada 2 versi yang gue dapat. Versi pertama adalah zoonotic spillover. Jadi virus ini tuh transisi dari hewan ke manusia gitu. Nah, versi kedua adalah pernyataannya Donald Trump waktu masih jadi presiden Amerika. Beliau menuding ini adalah akibat kebocoran laboratorium virologi di Wuhan, di Cina gitu ya. Nah, teman-teman tuh sadar gak sih pentingnya hal ini gitu? Menurut gue penting banget gitu, karena manusia itu perlu banget tahu asal mula virus ini untuk dijadikan bahan pembelajaran umat manusia. Karena jangan sampai harga yang sangat mahal yang udah kita bayar selama ini gitu ya, selama masa pandemi ini jadi sia-sia gitu, karena nggak dapet poin masalah utamanya tuh apa gitu yang harus kita perbaiki ke depan supaya selanjutnya nggak terjadi lagi pandemi ini gitu. Menurut gue sih gitu. Anyway, pada akhirnya gue pilih untuk mau divaksin, dan alhamdulillah udah vaksin. Karena ya setelah gue simpulkan, pertentangan dalam diri gue itu yang terjadi adalah opini versus science gitu. Dan selama ini gue terlalu lama menimbang-nimbangnya gitu. Tentu gue harus menangin science kan harusnya gitu. Dan gue juga sadar kenapa perasaan gue tuh lebih sulit diyakinin gitu. Karena sifat pandemi ini kan datangnya secara tiba-tiba ya. Dia datang dan langsung aja gitu, disruptif banget. Dia kan merubah kehidupan kita semua ini semudah membalikan telapak tangan gitu si COVID-19 ini gitu. Jadi mungkin virus ini tuh masih menjadi sesuatu yang baru dan sesuatu yang asing gitu buat gue. Apalagi vaksinnya gitu kan, virusnya aja masih asing. Nah ini mungkin penyebabnya yang bikin perasaan gue tuh terlalu berlarut-larut gitu. Baru sekarang mau divaksin, padahal udah dari berapa bulan lalu kali di rumah gue tuh udah banyak banget kesempatan tawaran untuk vaksin gitu. Nah, justifikasi gue selanjutnya kenapa mau vaksin adalah sebuah premis yang tadi gue bilang di awal gitu. Premisnya bahwa ya bangsa ini tuh tidak boleh terlalu lama dalam kesengsaraan ini gitu ya. Maksudnya tuh kesengsaraan dunia ya. Kalau dikerucutin lagi ya kesengsaraan secara ekonomi gitu, secara finansial masyarakat secara pribadi, maupun ekonomi atau finansial kita secara umum gitu, secara negara gitu, perekonomian negara. Jadi ya kita akuin aja emang lagi sengsara gitu, dan emang bener sengsara gitu. Nah, dari mana sih premis ini lahir gitu dalam pikiran gue? Sebabnya itu ada 2 gitu, ada 2 kabar yang bikin premis ini muncul di otak gue. Pertama adalah berita soal rilisnya laporan World Bank yang menyatakan
per 1 Juli 2021, Indonesia turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah. Ya, per 1 Juli kemarin. Jadi lower middle income country. Dari yang sebelumnya berpendapatan menengah atas pada tahun 2019. Jadi di laporan tersebut dinyatakan pendapatan per kapita orang Indonesia itu menurun gitu selama masa pandemi ini. Nah, penurunan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah bawah ini tuh punya dampak yang negatif pasti gitu ya. Salah satunya itu bakalan makin banyak generasi sandwich gitu. Generasi sandwich itu maksudnya generasi milenial dan generasi Z gitu yang kejepit gitu nantinya. Kejepit dalam artian dia nanti harus menanggung biaya hidup orang tuanya gitu yang udah masuk masa pensiun, dan juga dia juga harus nanggung keluarganya dia gitu, anak istrinya. Jadi dia kejepit atas bawah gitu, sandwich kan maksudnya konsepnya. Nah itu konsep generasi sandwich, dan yang bakal jadi sandwich ya generasi milenial dan generasi Z gitu, yang mana gue termasuk. Makanya sangat meresahkan gue gitu, sehingga premis ini lahir dan bisa gue bawain di podcast ini. Nah, laporan World Bank ini kan rilis per tanggal 1 Juli 2021. Yang ironis adalah pada tanggal yang sama di Indonesia justru diberlakukan kebijakan PPKM darurat gitu, Jawa Bali. Artinya kan kondisi akan lebih parah ya dari yang ada di laporan World Bank gitu. Orang World Bank udah ngerilis laporan gitu bilang kalau kita menurun pendapatan per kapitanya. Tapi ironisnya lagi justru bukannya kebijakan pemulihan pemulihan sosial dan pemulihan ekonomi gitu yang dilakukan, tapi justru malah penerapan PPKM gitu di bulan yang sama pada saat laporan itu rilis. Artinya kita tuh lagi arah gerak itu memperparah keadaan gitu teman-teman, menurut gua. Jadi itulah ironisnya gitu, kesengsaraan kita bangsa ini ya. Nah itu kabar yang pertama tadi. Terus kabar yang kedua adalah soal rencana adanya taper tantrum. Ini sama ya, soal makroekonomi juga nih gitu, atau penghapusan quantitative easing dari The Fed atau Bank Sentral Amerika. Nah jadi gini, gue jelasin sedikit. Taper tantrum itu adalah kebijakan The Fed memangkas aliran dolar dalam pasar gitu, khususnya pasar keuangan. Jadi awalnya itu pas krisis keuangan subprime mortgage ya, di krisis kredit perumahan di Amerika tahun 2008 gitu. Itu kan menyebabkan bubble-nya pecah gitu ya. Akhirnya krisis keuangan. Nah, Bank Sentral Amerika itu ngebantu pasar supaya liquid lagi gitu. Dia ngebeli aset-aset portfolio gitu, sehingga dolar ngalir lagi tuh di pasar gitu. The Fed ngalirin dolar lagi, ngebantu perekonomian Amerika gitu. Nah, aliran-aliran duit dari The Fed itu tuh dilariin sama investor ke emerging countries gitu, atau negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia gitu. Nah makanya kalau dilihat datanya, gue udah cek juga ke jurnal, memang dari tahun 2008 sampai 2015 tuh memang dana asing tuh masuk dan sangat berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu. Ada yang foreign direct investment, ada juga yang cuma portfolio investment gitu, jangka pendek. Tapi itu sangat ngebantu gitu, khususnya di Indonesia dan di India. Nah itu cerita awalnya. Nah kemarin bulan lalu khususnya Gubernur The Fed itu mengumumkan mau memangkas bantuannya itu gitu. Jadi The Fed tuh mau mengurangi pembelian aset mereka ke pasar gitu. Intinya dolar bakal ditarik lagi lah sama The Fed, yang tadinya ngucurin di tahun 2008 mau ditarik lagi gitu, mau dipangkas, karena The Fed menilai perekonomian Amerika sudah membaik gitu. Nah kalau perekonomian Amerika membaik, otomatis inflasi di sana akan naik gitu, dan suku bunga di sana juga akan naik gitu. Otomatis juga dikhawatirkan modal-modal yang tadinya lari ke Indonesia bakalan lari pulang lagi gitu ke Amerika, karena sangat menggiurkan kan kalau
suku bunga di sana naik gitu ya. Nah, ya jadi bakalan ada dikhawatirkan gitu ya, maksudnya capital outflow gitu di Indonesia, aliran modal keluar dari pasar keuangan Indonesia atau juga sektoril gitu mungkin. Ya dampaknya tentu rupiah akan melemah gitu ya, karena devisa kita akan berkurang gitu. Dan pada gilirannya harga-harga di pasar tuh bakalan naik gitu, harga pokok khususnya komoditas dan segala macam yang erat hubungannya sama ekspor impor gitu. Itu bakalan naik harga di pasarannya gitu. Dan juga suku bunga di bank jadi naik gitu kan. Dan lagi-lagi nih milenial dan Gen Z, milenial sih lebih lebih khusus gitu ya, bakalan semakin takut untuk ngambil KPR gitu, karena bunganya bakalan makin tinggi kan, cicilannya segala macam, dan ekonomi kita juga belum baik-baik amat gitu. Jadi dua hal tersebut lah gitu. Tapi yang taper tantrum ini baru pengumuman ya. Jadi Gubernur The Fed baru pidato gitu, ngumumin doang. Tapi yang namanya pasar modal ya, kita tahu dia tuh sangat sensitif gitu sama kabar-kabar atau berita yang ada di media gitu. Investor tuh sangat sensitif gitu. Jadi pasar modal itu selalu bereaksi duluan gitu. Karena kejadian juga di tahun 2013 pernah Gubernur The Fed juga ngumumin mau ada taper tantrum lagi, tapi nggak jadi dilakuin gitu. Kendati pun nggak jadi dilakuin, pasar udah gejolak duluan. Ya kayak gitulah kurang lebih. Makanya ini semoga pengumuman ini sekedar pengumuman aja gitu, jangan sampai kejadian. Semoga aja sih gitu. Nah kabar ini gue tuh baca beritanya tuh kekhawatiran Sri Mulyani dan Gubernur BI gitu yang khawatir sama ini. Karena ya udahlah, jangan tambah perparah lagi kesengsaraan Indonesia gitu. Nah jadi atas dua hal tersebutlah ya, laporan Bank Dunia sama pengumuman The Fed. Akhirnya gue kepikiran premis yang tadi gue omongin gitu, bahwa bangsa ini nggak boleh terlalu lama ada dalam kesengsaraan. Jadi kita harus cepet pulih nih teman-teman, sebagai bangsa gitu ya, sebagai negara, khususnya perekonomiannya gitu. Karena dalilnya kan makmur dulu sebelum beradab gitu kan. Jadi kalau kelamaan gak makmur tuh bakalan chaos gitu teman-teman, bakalan jauh dari peradaban gitu. Ya chaos lah gitu. Gimana sih kalau lu hidup di masyarakat yang gak punya adab tuh gimana kan, pasti sebel gitu ya. Banyak ngerinya gitu loh, kekerasan segala macem lah, kriminal gitu. Itu kan lawannya peradaban gitu. Jadi dalilnya inget-inget nih, menurut gue tuh ya makmur dulu gitu sebelum beradab. Gitu sih menurut gue. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara mulihin ekonomi, ya kan, supaya bisa makmur dan supaya bisa beradab. Caranya adalah dengan pemerintah mencabut semua kebijakan-kebijakan soal pembatasan sosial, teman-teman. Apapun itu namanya gitu, mau PSBB kayak mau PPKM atau apapun gitu ya, itu tuh intinya harus dicabut gitu. Nah pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya supaya pemerintah bisa ngelakuin itu. Ya pasti dalam mengambil kebijakan ya, pemerintah itu harus pakai dasar data gitu, pakai statistik gitu, harus berbasiskan itu gitu, nggak bisa asal cabut aja gitu. Dan menurut gue minimal ada 3 jenis data gitu yang diperluin sama pemerintah untuk mencabut kebijakan pembatasan sosial. Pertama adalah data kasus aktif COVID-19. Yang kedua adalah data tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit atau vaskes. Dan yang terakhir adalah data tingkat vaksinasi di masyarakat gitu. Karena setahu gue itu untuk menuju kondisi herd immunity itu syaratnya 80% masyarakat atau populasi itu harus sudah divaksin gitu. Kalau udah sampai tingkat setinggi itu, mungkin pemerintah bisa percaya diri gitu nyabut pembatasan sosial.
Dan ekonomi akhirnya bisa bergerak lagi, masyarakat bisa kerja lagi, orang-orang gitu kan bisa jualan lagi gitu. Orang berangkat kerja nggak disuruh puter balik lagi gitu teman-teman. Jadi 3 data itu minimal sebagai syarat pemerintah cabut pembatasan sosial. Nah, jadi menurut gua peran individu gitu ya, individu masyarakat nih untuk mau divaksin menjadi sangat penting untuk pemulihan ekonomi nasional gitu teman-teman. Khususnya untuk nasib masa depan milenial dan Gen Z gitu ya, karena tadi dua kabar itu sangat menyerang dua generasi ini gitu. Kalau kalian inget kan apa namanya iklan pemilu dulu gitu ya, yang nyuruh kita ke TPS gitu, yang bilang bahwa suara Anda sangat berpengaruh terhadap pembangunan negara ini gitu. Nah ini tuh lebih penting nih gitu, apa namanya kemauan kita untuk divaksin daripada iklan pemilu tersebut gitu ya menurut gua. Dan pengaruhnya tuh beneran real gitu, bisa nyata gitu dibandingkan pengaruh hak suara kita di pengaruh kertas suara kita di pemilu gitu, yang sangat rawan dipermainkan gitu kan. Jadi kurang lebih gitu sih apa episode ini temanya teman-teman. Mulai dari gue cerita kenapa mau divaksin sampai premisnya yang tadi ya, bahwa sekaligus gue ingetin bangsa ini tuh gak boleh terlalu lama berada dalam kesengsaraan ini gitu. Kita harus kompak gitu, karena kan ya nggak tahu sih, kalau gue ngelihatnya ya di sosial media lagi rame-ramenya nih pada mengkritik pemerintah gitu kan. Nah menurut gue yang boleh kritik pemerintah tuh yang udah vaksin aja. Nah, yang belum vaksin tuh nggak usah lah ngomel-ngomel gitu kan, nggak usah kritik-kritik gitu kalau belum vaksin. Ngapain gitu lu aja nggak bantuin bangsa ini pulih gitu kan dengan vaksin, ngomel-ngomel. Itu kan ciri-ciri orang yang nggak berguna gitu ya. Canda guna. Ya makanya ayolah teman-teman gitu. Segeralah vaksin gitu. Karena atau minimal gini deh, jangan antipati dulu deh gitu. Eh, buka pikiran dulu gitu. Kalian lakukan juga pencarian gitu. Jangan maksudnya pencarian tuh ya cari dua sisi gitu pendapatnya, antara yang setuju dengan yang setuju. Pikirin juga dampak perekonomiannya gitu. Kan kebanyakan sekarang yang ngomel-ngomel itu mengkritik karena orang atau karena aktivitas ekonominya tuh dilarang sama pemerintah sekarang karena PPKM ini. Nah, dalam rangka yang tadi gue jelasin ya, konsep pemulihan ekonominya itu kita bisa bantu loh gitu dengan cara mau divaksin gitu. Karena akan meningkatkan tingkat vaksinasi rate, dan dengan data tersebut pemerintah mungkin bisa lebih percaya diri untuk mencabut pembatasan sosial sehingga ekonomi kita bisa pulih lagi gitu. Jangan jangka pendek juga kalian mikir ya, ya jangan maunya diperbolehkan jualan terus tapi juga harus mau divaksin gitu. Itu sih menurut gue. Jadi gue nggak nyalahin gitu, yang gue salahin tuh orang yang ngomel-ngomel tapi nggak mau divaksin, itu doang yang gue salahin ya teman-teman. um, Mungkin itu aja episode kali ini. Terlalu serius mungkin terdengarnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini menurut gue uh, pengen banget lah gue sampein gitu di podcast ini. um, Kalau gue ada salah-salah info mohon dikoreksi gitu ya. Dan soal berita yang tadi gue sampein, berita laporan Bank Dunia sama The Fed, silakan di cross check lagi gitu, kalian cari tahu lagi dan baca lebih detail di internet juga banyak. Ya gitu, kalau ada salah gue mohon maaf. Oke deh, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. See you next week, bye bye.